Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Siswa-siswi sekalian, kembali kita bertemu dalam proses belajar mengajar online. Dan kali ini kita masih melanjutkan materi kita tentang meraih berkah dengan mewaris. Dan tema kita kali ini fokus tentang kelompok ahli waris. Selamat mengikuti. Mudah-mudahan siswa-siswi sekalian mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita awali dengan kelompok ahli waris. Secara garis besar, kelompok ahli waris itu dapat dibagi menjadi dua. Ya. Yang pertama yang disebut dengan zawil furud, yakni ahli waris ya yang jatah pembagiannya telah disebutkan dalam Al-Qur'an maupun hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun jumlah pembagian yang disebutkan dalam kedua sumber ajaran Islam itu adalah mereka yang mendapatkan setengah atau seperdua, kemudian ada yang mendapat sepertiga, ada yang mendapat seperempat, seperenam, seperdelapan, dan 2/3. Sedangkan kelompok ahli waris berikutnya atau yang kedua adalah yang disebut dengan nama asabah, ya, yakni ahli waris yang mendapatkan seluruh sisa harta dan dapat memperoleh seluruh harta jika tidak ada ahli waris zawil furud. Ya, sekarang mari kita ulas zawil furud. Ya, kita mulai dari ahli waris yang mendapatkan jatah seperdua atau setengah, ya, dari harta warisan orang yang meninggal, ya. Pertama, anak perempuan tunggal, ya. Yang kedua, cucu perempuan tunggal dari anak laki-laki. Kemudian 3, saudara perempuan tunggal sekandung jika tidak ada anak. Maksudnya yang meninggal itu yang tidak punya anak gitu. Kemudian saudara perempuan tunggal sebapak jika tidak ada anak. Kemudian suami jika tidak ada anak atau cucu. Kemudian B, yang mendapatkan jatah sepertiga. Jadi ahli waris yang mendapatkan jatah sepertiga dari harta warisan itu adalah pertama, ibu jika tidak ada anak-anak atau cucu. Ibu yang dimaksud di sini ibu dari yang meninggal, ya. Tuh, ingat. Dua orang saudara perempuan atau lebih seibu jika tidak ada ayah dan anak. Ya, mudah-mudahan paham, ya. Baik, selanjutnya ahli waris yang mendapatkan jatah 1/8. Ya.
yaitu istri jika ada anak atau cucu. Jadi istri yang dimaksud di sini istri dari yang meninggal ya. Ini suaminya yang meninggal kalau begitu. Kemudian yang mendapatkan jatah atau ahli waris yang mendapatkan jatah 2/3. Pertama, 2 anak perempuan atau lebih jika ada anak lelaki. Yang kedua, 2 cucu perempuan atau lebih dari anak lelaki. 3, 2 saudara perempuan atau lebih sekandung jika tidak ada anak dan saudara lelaki. Yang keempat, 2 saudara perempuan sebapak atau lebih jika tidak ada anak dan saudara lelaki. Nah, inilah ahli waris yang mendapatkan jatah atau bagian 2/3 dari harta warisan yang meninggal. Baik, selanjutnya ahli waris yang mendapatkan jatah 1/4 dari harta warisan ya. Yang pertama, suami jika ada anak atau cucu. Jadi kalau suami mendapat warisan berarti yang meninggal istrinya ini yang dimaksud ya. Kemudian istri jika tidak ada anak, cucu. Berarti seorang istri yang suaminya meninggal itu dapat 1/4 jika tidak ada anak cucu. Kemudian yang ketiga, 2 anak perempuan atau lebih jika tidak ada anak lelaki. Kemudian yang keempat, 2 cucu perempuan atau lebih dari anak laki-laki. Kemudian yang kelima, 2 saudara perempuan atau lebih sekandung jika tidak ada anak dan saudara lelaki. Yang keenam, 2 saudara perempuan atau lebih seayah jika tidak ada anak dan saudara lelaki. Itu yang mendapatkan 1/4. Selanjutnya yang mendapatkan jatah 1/6. 1, bapak. Tentu maksudnya bapak dari yang meninggal ya. Jika ada anak atau cucu, maka bapak mendapat 1/6. Kemudian yang kedua, kakek. Jika ada anak atau cucu dengan syarat tidak ada bapak. Jadi kakek menggantikan posisi bapak. Kemudian ibu, jika ada anak atau cucu, maksudnya ibu dari yang meninggal ya. Yang keempat, nenek, jika ada anak atau cucu dengan syarat tidak ada ibu. Yang kelima, cucu perempuan dari anak lelaki dan perempuan, jika hanya seorang. Jadi cucunya seorang saja. Kemudian saudara perempuan seibu jika ada bapak atau anak. Baik, selanjutnya yang mendapatkan jatah 1/2. Pertama, anak perempuan tunggal. Yang kedua, cucu perempuan tunggal dari anak laki-laki. Yang ketiga, saudara perempuan tunggal sekandung jika tidak ada anak. Yang keempat, saudara perempuan tunggal sebapak jika tidak ada anak. Yang kelima, suami jika tidak ada anak atau cucu. Kemudian yang ke H ya.
yang mendapatkan jatah sepertiga. Pertama, ibu jika tidak ada anak-anak atau cucu. Yang kedua, 2 orang saudara perempuan atau lebih seibu jika tidak ada ayah dan anak. Mudah-mudahan cukup jelas ya nak ya. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam kelompok ahli waris yang disebut dengan ashabah. Adapun kelompok ashabah ini dapat dibagi menjadi 3. Ya, yang pertama yang disebut dengan ashabah binafsih, yaitu ahli waris yang menjadi ashabah karena dirinya sendiri tanpa dipengaruhi ahli waris yang lainnya. Adapun yang masuk kelompok ashabah binafsih ini adalah 1 anak laki-laki, 2 cucu laki-laki dari anak laki-laki, 3 bapak, 4 kakek, 5 saudara laki-laki sekandung, 6 saudara laki-laki sebapak, 7 anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, 8 anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak, 9 paman sekandung, 10 paman sebapak, 11 anak laki-laki paman sekandung, 12 anak laki-laki paman sebapak, 13 lelaki yang memerdekakan mayat apabila dulu statusnya sebagai budak. Baik, selanjutnya kelompok B, ashabah bi ghairihi, yakni ahli waris yang menjadi ashabah karena adanya ahli waris lainnya. Adapun yang masuk ke dalam kelompok ini adalah 1 anak perempuan yang tertarik anak lelaki. Kemudian yang kedua, cucu perempuan dari anak lelaki yang tertarik cucu lelaki dari anak lelaki. Yang ketiga, saudara perempuan sekandung yang tertarik saudara lelaki sekandung. Tertarik di sini nak maksudnya bukan naksir, bukan ya. Dia terikut gitu nah. Jangan dimaknai tertarik itu naksir, bukan. Terikut. Yang keempat, saudara perempuan sebapak ya yang tertarik saudara lelaki sebapak. Nah, itu ya. Selanjutnya ada namanya ashabah ma'al ghaib, yakni ahli waris yang menjadi ashabah bersama dengan ahli waris lainnya. Adapun yang masuk kelompok ini adalah 1 saudara perempuan sekandung seorang atau lebih bersama dengan anak atau cucu perempuan dari anak lelaki, baik seorang atau lebih. Yang kedua, saudara perempuan sebapak seorang atau lebih bersama dengan anak atau cucu perempuan, baik seorang ataupun lebih. Oke, ini tugas untuk Ananda kerjakan. Oke, cukup jelas tugasnya. Silahkan dikerjakan, jangan ditunda-tunda. Mudah-mudahan Ananda bisa mendapatkan manfaat dari penjelasan yang sangat singkat ini. Akhirnya mohon maaf jika ada kesalahan ya. Dan semoga Allah senantiasa
melimpahkan rahmatnya untuk kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.